Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ke-8. Saya sebenarnya ingin kita membacanya bersama-sama, tapi saudara membaca di rumah, saya membaca di sini. Kalau kita ada di satu tempat yang sama, kita bisa silih berganti ya. Baik, Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalin itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan nats ini sungguh menarik. Sungguh menarik. Nats ini jelas, secara sekilas kita bisa pahami bahwa nats ini mengajarkan tentang doa. Yesus sedang mengajarkan kepada orang yang mendengarnya pada saat itu, dan kita juga pada saat ini, bagaimana harus berdoa. Nah, apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Bagaimana cara yang Tuhan Yesus pikirkan untuk kita lakukan? Berdoa. Sebentar saya akan share screen. Ya, saya memberi judul tema kita pada pagi menjelang siang hari ini, mengganggu Allah. Dalam tanda kutip, mengganggu Allah. Jika kita membaca secara sekilas tadi, nats yang sudah kita baca dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8, biasanya arti yang kita pahami itu begini Bapak Ibu. Bahwa janda itu yang memohon kepada hakim yang lalim itu menggambarkan kita. Kemudian hakim yang jahat itu menggambarkan Allah. Namun benarkah demikian? Apakah itu yang Tuhan Yesus maksudkan ketika menyampaikan khotbah ini, perumpamaan ini? Mari kita akan melihat. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Nah, kata selalu di situ merujuk kepada keadaan waktu yang tidak ada batasnya. Jadi setiap waktu, terus-menerus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya berdoa terus-menerus? Bukankah saya harus masak? Bukankah saya harus ke sekolah? Bukankah saya harus kuliah? Bukankah saya harus bekerja? Oh, berdoa tidak hanya sikap tubuh kita yang berdoa. Ada saatnya ketika kita berdoa dengan sikap tubuh kita diam, berdoa, bersujud, berlutut.
Tetapi berdoa juga adalah sikap hati dan mental dan pikiran kita. Jadi setiap saat, dimanapun kita berdoa. Di atas motor kita berdoa. Melakukan apapun, sikap mental, pikiran, dan hati kita harus selalu teguh di dalam doa, permohonan. Itulah kenapa Roh Kudus yang bekerja, yang mendoakan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi tidak dibatasi waktu. Kata berdoa di situ, di dalam makna aslinya, itu secara khusus merujuk kepada Tuhan. Bukan kepada roh-roh nenek moyang, bukan kepada hal-hal yang lain. Tetapi itu berdoa kepada Tuhan dengan waktu yang tidak terbatas. Dengan tidak jemu-jemu. Kata jemu di situ artinya lemah. Karena terkadang kita merasa di dalam hati kita, aduh Tuhan kok nggak jawab doaku. Tuhan kapan persoalan ini selesai? Tuhan kenapa kok ada saja duri dalam daging di dalam keluarga kami? Tuhan harusnya ini sudah clear. Satu persoalan di keluarga sudah clear, tapi kenapa ada lagi? Terkadang kita merasa lemah hati, lemah pikiran, down begitu ya. Tetapi Tuhan bilang dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak jemu-jemu. Mari kita lihat di ayat yang kedua. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Nah, ini menarik. Karena ada hakim yang tidak takut akan Allah. Bapak Ibu, orang Yahudi, hakim orang Yahudi itu adalah tua-tua yang dipilih untuk menjadi hakim. Itu bisa lihat di dalam Keluaran 18 ayat 21 sampai 22. Apa syaratnya? Untuk tua-tua orang Yahudi dipilih menjadi hakim, syaratnya yang paling utama adalah takut akan Allah. Itu syarat utama untuk bisa menjadi hakim di komunitas orang Yahudi pada saat itu, umat pilihan Allah. Nah, ini menarik. Tapi hakim yang ini tidak takut akan Allah. Berarti ini mengindikasikan bahwa ini bukan hakim orang Yahudi. Dan tidak menghormati seorang pun. Coba bayangkan. Tuhan mengatakan kepada umat pilihannya bahwa kasihilah sesamamu manusia. Sejak dari perjanjian lama itu sudah ditekankan. Artinya juga menghormati sesama manusia. Tetapi ini hakim ini tidak menghormati seorang pun. Sementara lihat di Amsal 29 ayat 7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Berarti ini bukan hakim orang Yahudi. Nah, yang menarik adalah ketika kita lihat latar belakangnya, ternyata hakim-hakim seperti ini memang ada pada zaman Yesus. Perhatikan bahwa Yesus memang mengatakan ini dalam konteks perumpamaan. Oke, dalam konteks perumpamaan. Tetapi sosok hakim yang diceritakan Yesus di dalam perumpamaan ini kemungkinan besar benar-benar ada pada zaman itu. Inilah hakim yang ditetapkan oleh orang-orang Romawi, oleh pemerintahan Romawi yang menguasai Palestina pada saat itu, yang menguasai wilayah Yahudi pada saat itu. Atau ditetapkan juga oleh Herodes, raja-raja yang ada berkuasa pada saat itu. Nah, mereka ini hakim bayaran, Bapak Ibu. Hakim yang dibayar untuk menjadi hakim di antara orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan Romawi. Kenapa saya katakan kemungkinan besar memang ini ada? Karena di dalam konsep orang Yahudi pada saat itu ada pelesetan begitu ya. Ada pelesetan makna kata. Jadi kan harusnya ini disebut Dayaneh Gezeroth. Hakim-hakim yang seperti yang untuk menghakimi orang-orang disebut Dayaneh Gezeroth. Itu disebut hakim atas hukuman atau orang yang bisa mempunyai otoritas untuk memberikan hukuman keadilan. Tetapi itu diplesetkan oleh orang Yahudi pada saat itu menjadi Dayaneh Gezelot. Artinya apa? Hakim perampok. Jadi hanya beda sedikit ya antara Gezerot dengan Gezelot.
tapi ada plesetan kata pada saat itu. Ini mengindikasikan bahwa mereka memandang hakim ini orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang korup pada saat itu. Harusnya mereka mengadili dengan baik, tetapi justru ingin mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang dihakimi. Nah, kita lihat di ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Perhatikan kata lawan di sini. Kata lawan di sini merujuk secara khusus terhadap gugatan hukum. Ini tidak berbicara tentang lawan yang mau berperang, atau lawan berantem, atau lawan yang lain. Tetapi ini lawan dalam konteks gugatan hukum, dalam konteks peradilan. Nah, belalah hakku terhadap lawanku, terhadap orang yang menggugat aku. Jadi sepertinya si janda ini orang tergugat. Seorang yang tergugat. Posisi dia sekarang menjadi orang yang tergugat. Ada orang yang menggugat dia. Ada orang yang ingin menggugat sesuatu yang dimiliki janda itu. Nah, disebutkan di ayat 4 bahwa beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dalam konteks yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, untuk menang dalam perkara seperti ini, biasanya seorang yang penggugat atau yang tergugat harus memiliki uang yang cukup banyak untuk bisa menyogok hakim itu. Karena hakim ini sangat korup. Dia tidak peduli keadilan. Yang dia peduli adalah siapa yang punya uang itu yang akan dimenangkan. Nah, baik itu orang yang menggugat, penuntut, maupun orang yang tergugat atau orang yang dituntut, siapa yang punya uang lebih banyak, siapa yang bisa menyogok lebih banyak, itulah yang akan memenangkan perkara biasanya. Luar biasa ya. Tidak beda jauh dengan sistem peradilan yang ada kita hadapi saat ini di Indonesia. Bahwa no money, no justice. Tidak ada uang, tidak ada keadilan. Jargonnya, iya, jargonnya. Transparan, bersih, begitu ya. Tetapi kita tahu faktanya tidak seperti itu. Nah, apa yang sedang Yesus mau maksudkan di sini? Sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak mungkin, tidak ada harapan, mustahil bagi janda itu untuk memenangkan perkara ini. Mustahil. Mustahil. Kenapa mustahil? Pertama, dia seorang janda. Tidak ada orang yang membelanya. Tidak ada pengacaranya. Jadi kalau di dalam peradilan Yahudi, ini kan bukan hakim Yahudi ya, tapi biasanya di dalam peradilan Yahudi, kan sudah saya sebutkan tadi bahwa ada tua-tua yang menjadi hakim. Nah, itu biasanya tidak boleh hanya satu hakim. Minimal harus ada 3 hakim. Hakim yang pertama adalah hakim untuk membela orang yang menuntut. Hakim yang kedua adalah hakim untuk membela orang yang dituntut. Hakim yang ketiga adalah hakim independen untuk menjadi penengah. Orang yang berdiri stand in the gap, orang yang berdiri di antara ke tengah-tengah itu. Nah, nanti keputusan itu tidak boleh diambil sendiri. Itu harus dirembukkan bersama. Jadi cukup adil, cukup fair peradilan Yahudi yang sudah ditetapkan Tuhan di Keluaran tadi. Tetapi ini tidak. Ini hanya ada satu hakim. Dan dia punya wewenang penuh untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah di dalam perkara itu. Nah, biasanya orang yang punya uanglah yang menang di dalam perkara itu. Ini yang Yesus mau katakan. Jadi tidak mungkin, karena janda itu tidak punya uang.
tidak punya uang untuk menyogok hakim itu, untuk mendapatkan keadilan, meskipun sebenarnya barangkali si janda itu tidak salah ya. Tapi untuk membela keadilan yang harus diterimanya, dia tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Buktinya apa? Buktinya dia datang terus kepada hakim itu dan hanya memohon, tapi tidak memberikan sesuatu. Ya kalau dia punya uang, kenapa langsung tidak dia berikan hakim? Ini sekian sikel perak. Tolong beri aku keadilan. Selesai. Tapi tidak. Karena janda itu tidak punya apa-apa. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan di sini bahwa mustahil, tidak mungkin bagi janda itu mendapat keadilan di mata hakim ini. Tetapi yang menarik, apa? Di ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Janda ini akhirnya mendapat keadilan. Kenapa? Bukan karena uangnya, bukan karena dia mampu membayar, tetapi hanya karena satu-satunya hal yang dia miliki. Apa itu? Persisten. Kegigihan. Terus menerus. Karena tidak ada jalan lain. Uang dia tidak punya, kerabat dia tidak punya barangkali. Orang yang membela dia tidak punya. Tapi kegigihan. Hanya itu yang dia punya. Dan dia datang terus menerus. Nah, lihat di ayat 6 apa yang Tuhan Yesus katakan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang jahat itu. Mari kita lihat sejenak kata-kata kunci di sini. Mari kita lihat perbandingan arti kata menyusahkan, trouble, dalam ayat 5. Di terjemahan baru itu disebut menyusahkan. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saya mengutip itu, tetapi karena janda ini terus saja mengganggu saya, lebih baik saya membela perkaranya. Kalau tidak, ia akan terus-menerus datang dan menyusahkan saya. Nah, kata menyusahkan, di dalam terjemahan baru, itu menggunakan kata mengganggu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata mengganggu itulah yang saya kutip untuk menjadi tema kita hari ini. Apa arti kata mengganggu di situ? Bagi hakim yang jahat itu, kata mengganggu itu adalah dibebani, disusahi, diberatkan. Itulah sikap hakim yang jahat pada janda yang mengganggunya. Dia merasa disusahi. Tapi akhirnya karena disusahi, toh dia melakukan begitu. Malah sepertinya ada indikasi kalau hakim ini tidak melakukan apa yang dipermohonkan janda itu sudah siap untuk membunuh hakim ini. Kata terus-menerus datang dan menyusahkan saya itu juga bisa dimaknai akan melakukan sesuatu yang nekat begitu. Jadi sebenarnya hakim ini takut juga. Wah, ini kalau enggak kubela, janda ini datang terus, malam aku bisa dipotong leherku. Jadi dia merasa dibebani, disusahi, diberatkan. Dan dia mengabulkan permohonan janda itu. Tetapi menarik, karena kata mengganggu di sini mempunyai dua arti di dalam bahasa aslinya. Yang pertama itu tadi, dibebani, kopos. Tetapi yang kedua adalah parakoo. Artinya apa? Untuk memegang dekat, yaitu hadir, memampukan, melayani, memberikan kesempatan yang terus-menerus dengan tak henti-hentinya. Nah, inilah yang menjadi sikap Allah. Inilah yang menjadi sikap Allah. Kebalikan dari sikap hakim yang jahat tadi. Ini satu kata yang sama tetapi memiliki dua makna. Ada permainan kata-kata di sini. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kata ini, ada permainan kata-kata di sini. Nah, Tuhan Yesus sedang memberikan perbandingan bahwa untuk Allah, inilah respon Allah. Kalau kita mengganggu Allah. Kalau hakim yang jahat tadi diganggu, itu merasa dibebani, disusahi, diberatkan. Tapi kalau mengganggu Allah, justru Allah akan memampukan. Allah akan melayani. Allah akan memberikan kesempatan yang sifatnya terus-menerus tidak terbatas waktu. Tidak henti-hentinya. Lihat perbandingannya.
sikap, pikiran, respon Allah terhadap umatnya, terhadap orang-orang pilihannya. Ketika datang mengganggu Allah atau menyusahkan Allah, justru Allah welcome. Allah senang. Ini makna kata aslinya loh, bukan saya buat-buat. Lihat di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kata pilihannya di situ merujuk kepada kepunyaan Allah. Kalau saya punya sesuatu, itu sudah berada sepenuhnya di dalam tanggung jawab saya. Misalnya saya punya cincin emas, begitu. Yaitu hak saya, mau saya apakan. Nah, ini pun sudah menjadi kepunyaan Allah, berarti sudah menjadi hak Allah. Siapa? Orang-orang pilihannya. Yang siang malam berseru-seru. Yang siang malam berseru. Kata berseru di situ dari bahasa aslinya merujuk kepada menangis dengan berteriak. Menangis dengan putus asa. Tidak ada lagi harapan. Salah satu-satunya harapan hanyalah kepada Tuhan. Berseru di situ menangis, berteriak, meminta bantuan dengan cara yang putus asa. Dengan hancur hati. Dengan tidak ada harapan. Dengan tidak ada pilihan lain. Secara terus-menerus. Itu arti kata berseru di situ. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita coba lihat dulu perbandingan kata membenarkan dalam ayat 5 dan 7. Untuk hakim yang jahat itu, di ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dalam ayat 5, kata membenarkan ini berarti untuk membela, membalas, atau menghukum. Itu dalam konteks hakim yang jahat. Tetapi kita bisa lihat di ayat 7, ini untuk konteks Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dalam konteks ayat 7, kata membenarkan di situ artinya adalah bertindak atau melakukan. Menyetujui, berkomitmen, membela, menanggung, memberi, memenuhi, menetapkan, menyediakan, mengangkat, dan lain sebagainya. Dengan tidak menunda. Coba bayangkan, lihat perbandingannya. Antara membenarkan bagi si hakim yang jahat dengan membenarkan bagi Allah. Allah akan melakukan sesuatu. Allah pasti bekerja. Sesuatu pasti terjadi. Ketika Allah bekerja. Ketika Allah bertindak. Ketika Allah melakukan. Ketika Allah menyetujui. Kenapa? Karena Allah berkomitmen. Allah membela orang yang lemah. Allah menanggung segala sesuatu. Allah memberikan apa yang dimohonkan. Allah memenuhi kebutuhan. Allah menetapkan segala sesuatunya. Orang tidak tahu segala sesuatunya. Tapi Allah tahu segala sesuatunya. Allah menyediakan keadilan. Allah mengangkat orang yang jatuh, orang yang lemah, orang yang ditindas. Allah hadir dengan tidak menunda. Lihat menarik di ayat 8, bahwa tiba-tiba Allah, Tuhan Yesus, ketika sudah berbicara tentang perumpamaan tentang doa, tiba-tiba di ayat 8b Tuhan Yesus berkata, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tiba-tiba Tuhan Yesus beralih kepada iman. Tadi berbicara tentang doa, tiba-tiba masuk kepada iman. Ini mengindikasikan apa? Bahwa antara doa dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Di dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada yang akan datang. Kenapa? Karena sepertinya konteks ketika Tuhan Yesus mengucapkan ini adalah ketika nanti konteks Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan iman di situ bentuk tunggal, merujuk kepada satu iman yang tunggal. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Orang-orang pilihannya harus memiliki satu iman yang sama, iman kepada Tuhan Yesus. Di mana? Di bumi ini. Kata bumi di situ dari kata geo, geografi, geologi, geo. Kalau diterjemahkan di bahasa Inggris earth, artinya bumi. Bumi yang kita pijak ini nuansanya adalah bumi fisik, tanah, wilayah. Artinya Tuhan Yesus nanti memang akan datang ke bumi ini, geo ini. Merujuk juga kepada semua penghuninya, termasuk kita. Tuhan Yesus bertanya, adakah iman nanti didapati pada kita? Nah, dari perenungan itu Bapak Ibu, sebenarnya makna perumpamaan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini sebenarnya begini. Janda adalah gambaran setiap orang yang miskin, yang tidak berdaya, yang terzalimi, yang teraniaya. Dan seringkali itu menggambarkan kita. Tapi Tuhan Yesus sedang tidak menjadikan hakim adalah gambaran Allah. Hakim yang jahat bukan itu gambaran Allah, bukan itu maksud Yesus. Maksud Tuhan Yesus adalah membandingkan antara Allah dan hakim yang jahat. Tuhan Yesus sedang memberikan perbandingan. Lah kalau hakim yang jahat aja diganggu, bisa bertindak, padahal sebenarnya bukan karena dia rela, apalagi Allah yang penuh kasih terhadap orang-orang pilihannya. Inilah maksud Tuhan Yesus. Jika pada akhirnya seorang hakim yang tidak adil dan rakus dapat menjadi lelah karena diganggu terus, sehingga memberikan keadilan kepada seorang janda, apalagi Tuhan yang adalah Bapa yang pengasih, akan memberikan pada anak-anaknya apa yang mereka butuhkan. Bukankah memang demikian? Kita melihat sedikit tentang iman tadi. Adakah ia mendapati iman di bumi? Dari bahasa aslinya saya tambahkan sedikit. Adakah ia akan mendapati iman yang tunggal itu di bumi? Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berpegang teguh pada iman kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Termasuk dalam hal ini saling mendoakan, mendukung di dalam pergumulan. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu yang sedang Tuhan Yesus mau tanyakan kepada kita. Apakah kita bertahan sampai kesudahannya? Iman kita itu. Di geo yang sedang kita pijak ini. Di geo yang dimana Tuhan tempatkan kita hidup ini. Di geo, di bumi. Yang dimana Tuhan mau nyatakan kemuliaannya melalui kita. Akankah kita bertahan? Ibrani 11 ayat 1 berkata, saya mengutip dari terjemahan Modern Bible, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Untuk menjelaskan ini saya mengutip tulisannya Mike Shipman di dalam bukunya Kepemimpinan Kerasulan. Mike Shipman menuliskan begini, iman adalah kata kerja
Hidup berdasarkan apa yang Yesus katakan harus dilakukan. Dan apa yang Yesus katakan akan dia lakukan. Hidup berdasarkan apa yang Yesus katakan harus kita lakukan, dan apa yang Yesus katakan akan dia lakukan. Iman bukan melihat lalu percaya. Iman adalah percaya apa yang difirmankan dan melakukannya, supaya apa yang dijanjikan menjadi kenyataan. Iman adalah ketaatan yang berekspektasi. Di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, mari kita berekspektasi, mari kita berharap. Saudara didorong oleh Tuhan Yesus untuk berharap, mengharapkan sesuatu terjadi, mengharapkan Tuhan bekerja, mengharapkan Tuhan menyatakan keadilan. Pengacara, jaksa penuntut umum, jaksa pembela, hakim, barangkali tidak mengetahui segala sesuatu. Tetapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan memikirkan segala sesuatu. Keadilan Tuhan melampaui keadilan yang bisa ditetapkan manusia. Percayalah, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Mari berekspektasi, mari berharap. Karena pengharapan itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena itu di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ada buku yang menarik. Saya ketika melihat buku ini, saya terganggu dengan judulnya. Kok Tuhan Yesus itu mengganggu sih? Kristus si pengganggu begitu ya, Kristus sang pengganggu. Ini sebenarnya suatu penelaahan eksposisi dari kitab Ibrani. Penulisnya adalah orang yang bekerja di dalam Departemen Sekolah Minggu Southern Baptist. Jadi kalau di sini kira-kira orang yang bekerja di LLB-nya GGBI begitu ya. Hanya ini yang versi Amerikanya. Saya pelajari buku ini, sangat menarik, sangat luar biasa. Menguraikan bagaimana kitab Ibrani. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa kita tidak dapat diganggu oleh Kristus yang tidak kita kenal. Saudara tahu bahwa kitab Ibrani menekankan bahwa Kristus adalah siapa? Imam besar kita, betul? Pribadi yang stand in the gap. Pribadi yang berdiri di antara manusia dan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita bisa merasakan hadirat Allah. Pribadi yang berdiri di antara, stand in the gap. Dialah imam besar yang kekal kita. Nah, kita tidak dapat diganggu oleh Kristus yang tidak kita kenal. Sebagai imam besar kekal, Kristus membawa setiap orang percaya ke hadirat Allah. Ke altar Allah. Nah, bagi seorang manusia, ini adalah kejadian yang paling mengganggu di dalam hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana saudara ketika pertama kali menerima Tuhan Yesus. Tetapi saya sangat terganggu. Saya sangat gelisah. Apa yang saya gelisahkan? Ketika kelas 2 STM, SMA, saya mulai berpikir, kalau saya mati saya kemana? Apa bedanya agama saya dengan Islam? Apakah ke gereja itu menyelamatkan saya? Saya mulai gelisah di situ. Saya mulai berpikir, apakah yang saya lakukan pergi ke gereja, marguru dalam tanda kutip itu dulu untuk angkat CD begitu ya, ada marguru istilahnya belajar. Apakah ini berguna? Saya sangat terganggu. Hingga akhirnya ada orang tetapkan untuk menyatakan kebenaran pada saya, bahwa ini kebenaran. Apa? Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Ternyata gangguan itu untuk merujuk ke situ. Gangguan-gangguan yang Tuhan Yesus berikan itu untuk membawa saya kepada hadirat Allah. Akhirnya saya menangis, bertobat, berlutut, dan mengakui percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat saya.
bulan 2 tahun 2007 di KKR LPMI di Sungai Galuh, Majapahit, dilayani oleh Pak Catur, koordinator LPMI dulu yang ada di Pekanbaru, sekarang di Medan. Dan saya setelah itu langsung botak, buang sial begitu ya. Atau mungkin sudah botak dulu, pokoknya saya langsung pangkas begitu. Kemudian di bulan 6-nya kami dibaptiskan oleh Bapak Pendeta Unggul Manula. Semua berawal dari gangguan. Tuhan Yesus mengusik. Ada gangguan-gangguan, tapi ada jalan. Menerima keselamatan. Hingga akhirnya saya berani berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena hebat, pintar, tapi semua karena anugerah, kemurahan. Barangkali kalau 2007 itu tidak terjadi, momen 2007 itu tidak terjadi, barangkali saya sedang ada di tua begitu ya. Tolong di-mute dulu untuk suaranya. Nah, melalui perumpamaan tentang janda di atas, yang selalu terus-menerus memohon kepada hakim yang jahat itu, Kristus sang imam besar kita, mengganggu, dalam tanda kutip, dan memprovokasi kita. Untuk apa? Untuk tekun. Untuk terus-menerus mengganggu Allah, dalam tanda kutip. Jangan bosan-bosan mengganggu Allah. Dengan apa? Dengan tangisan, crying, permohonan, yang putus asa, yang hancur hati, yang terus-menerus. Tuhan melihat air mata, dan itu berharga di hadapan Tuhan. Manusia boleh mencela, air mata buaya. Tetapi Tuhan tahu kebenaran, Tuhan tahu isi hati. Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat, Tuhan merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan. Kita harus terus-menerus mengganggu Allah dengan doa-doa kita. Dengan permohonan-permohonan kita. Saat ini, apa yang paling mengganggu saudara? Apa yang paling mengganggu Bapak Ibu? Apa yang paling mengganggu jemaat EBC? Konflik dengan orang tua yang sedang sakit, atau kabar ada keluarga yang terkena COVID, atau kita sendiri mungkin terinfeksi COVID. Hari Selasa yang lalu kami mendapat kabar jam 6 pagi ketika bertelepon, mama saya sudah nangis-nangis begitu ya. Kenapa? Ternyata lai saya sudah seminggu muntah-muntah. Pendeta Edvika begitu ya. Kami kira hanya diare biasa, dan dia pulang dari Semarang, ada temannya yang menikah, kemudian dia undangan ke sana, pulang langsung demam, muntah-muntah. Nah, kita kan berpikir COVID itu kan taunya kemarin hilang penciuman begitu ya. Ini muntah-muntah apa sih? Paling diare biasa begitu. Setelah seminggu tidak reda, kemudian akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Baptis Kediri, dicek, baru ketahuan ternyata positif COVID, dan itu sepertinya COVID Delta, varian Delta, karena gejalanya muntah. Karena itu baru, jadi kita baru paham juga begitu. Nah, ketika video call matanya sudah hitam, kenapa? Karena tidak bisa makan, sudah lemas. Wah, sepertinya sudah takut sekali begitu ya, tidak ada pengharapan bagaimana ini kalau terjadi sesuatu begitu ya. Sudah nangis-nangis. Tapi akhirnya saya coba menghiburkan, anggap saja itu sakit biasa. Kalau sudah di rumah sakit nanti pasti bisa makan. Ya, puji Tuhan, dengan permohonan yang terus-menerus, dengan bantuan medis rumah sakit, sekarang sudah berangsur pulih. Sudah bisa segar kembali begitu ya. Nah, yang mengkhawatirkan juga adik saya. Apakah mereka kan serumah begitu? Bagaimana dengan adik dan keponakan saya? Takutnya positif juga. Dan sepertinya adik saya pun sudah berpikir begitu, sampai dia stres, nggak mau makan begitu ya. Kemarin dia tes antigen ke rumah sakit dan ternyata negatif, Bapak Ibu. Wah, saya hampir setiap hari mau berdoa apapun pasti saya berdoa untuk mereka, dan setelah mendengar kabar itu dikirimkan
hasil tesnya saya, puji Tuhan begitu ya. Tetap waspada gitu. Dan akhirnya gereja mereka pun sekarang tutup, harus online begitu, karena kepala desanya langsung telepon tanya kabar pendeta yang positif ya. Nah, barangkali itu yang kita hadapi. Atau karena anak sedang online, kita frustasi di rumah. Sulit. Atau kita mendengar kabar sesuatu yang buruk tentang keluarga kita di kampung, kita harus pulang untuk menolong, melakukan sesuatu. Atau barangkali usaha kita tutup karena COVID ini. Karena si corona ini. Aduh, banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang meninggal ya. Saya melihat status-status hamba Tuhan yang di Jawa pada sedih. Kemarin saja sudah 2 istri pendeta meninggal. Waduh, bagaimana begitu ya? Orang mau ke STBI juga makin sedikit, hamba Tuhan makin banyak yang meninggal. Gereja nanti siapa yang melayani begitu ya? Orang sekarang ke seminar itu bukan untuk, kadang motivasinya bukan untuk menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu, untuk karir begitu ya, karena sekarang tekanannya lebih kepada akademis. Jadi untuk menjadi dosen, guru dan sebagainya. Untuk yang menjadi hamba Tuhan itu bisa ditanya sekian persen dari yang masuk. Udahlah masuknya sedikit, yang mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu sekian persen lagi ya. Wah, jadi itulah kenapa banyak gereja yang kosong juga di Jawa ya. Terakhir saya dengar hampir 50 lebih yang tidak memiliki gembala sidang. Nah, barangkali kita hopeless, tidak ada harapan. Barangkali karena corona ini, Bapak Ibu, salah satu yang seperti saya, kehilangan pekerjaan. Sekolahnya tutup begitu ya. Wah, ini masih dipecat mending, ini sekolahnya tutup. Coba bayangkan, tempat kerjanya tutup. Mau dicari kemana coba? Kenapa? Ya orang yang anak-anak yang mau sekolah itu pulang kampung semua begitu ya. Wah. Nah, kadang kita frustrasi. Bingung. Harus melakukan apa? Barangkali pengharapan kita tentang akademik kita sebenarnya harus begini, tetapi tidak terjadi. Saya juga sedang kecewa Bapak Ibu. Saya baru terima rapor untuk semester 2. Ada mata kuliah yang saya harapkan, karena saya sudah totalitas di situ sampai masuk rumah sakit. Yang saya harapkan harusnya dapat nilai maksimal, tetapi tidak. Wah, saya agak kesal sekali di situ. Apa salahnya? Tugas semua dikerjakan, di kelas aktif paling cerewet. Tugas akhir totalitas. Tapi nggak dapat nilai maksimal juga begitu. Tetapi ada juga mata kuliah yang saya harapkan nggak biasa aja lah gitu. Karena dosennya juga nggak bisa ditebak. Tapi ternyata dapat nilai maksimal. Jadi selalu ada kejutan. Di dalam setiap kekecewaan kita selalu ada kejutan. Tetap berharap, tetap berjuang. Yang bergumul untuk masuk universitas yang terbaik, berjuang. Belajar, berdoa, berjuang. Harus berusaha juga. Saya juga sih impian panjang ya, apalagi Southern Baptist Seminary yang di Kentucky itu bisa online Bapak Ibu ya. Jadi untuk MDiv-nya itu sudah bisa online. Saya lihat websitenya, wah kalau bisa maunya kampus merekomendasikan begitu ya supaya dapat beasiswa online lah begitu ya. Meskipun nggak ke sana, tapi kalau bisa, ya itu harapan lah, harapan ke depan. Step by step begitu ya. Panjang harapan. Banyak harapan. Tapi mari kita berjuang, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saya ingin menyimpulkan begini tentang doa ini. Benar bahwa tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita doakan. Itu benar. Allah yang Maha Tahu melihat seluruh waktu. Dan Allah yang dapat melihat secara sempurna. Apakah yang kita minta sesuai kebutuhan kita? Sesuai untuk kebaikan kita, atau justru menyakiti kita. Kalau Allah lihat nanti ke depan itu menyakiti kita, barangkali Allah tidak akan jawab ya terhadap doa kita, tapi jawabannya tidak. Dia dijawab juga, tapi jawabannya tidak. Tetapi justru itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kita tidak boleh putus asa dalam berdoa. Meskipun kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Tapi itulah alasannya kita tidak boleh putus asa berdoa. Dan itulah sebabnya Yesus bertanya, apakah iman kita akan tetap bertahan di dalam penundaan yang lama itu?
Yes, jawabannya tidak selalu seketika terjadi. Intervensi Tuhan, mujizat Tuhan langsung terjadi, jrek begitu. Mungkin ada waktu Tuhan yang Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan Yesus bertanya, mampukah kita bertahan di dalam penantian itu? Di dalam ekspektasi itu? Bahkan iman kita sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Adakah kita bertahan? Kita tidak akan pernah lelah dalam doa. Jangan menyerah. Saya mendoakan masuk seminar itu dari tahun 2009, 2008, 2010. Kawan-kawan semua sudah ke seminari. Saya merasa, aduh, kutinggalkanlah UIR ini, tercinta ini gitu ya. Tapi tidak. Saya komitmen kalau saya sudah masuk, saya harus selesaikan. Karena bisa masuk kuliah di UIR juga itu dulu pergumulan. Sampai 3 kali keluar nama orang arisan nggak ada orangnya, coba itu mujizat. Sampai yang keempat itu keluar nama mama saya dan dapat 5 juta dan itulah saya bisa masuk ke UIR, uang pendaftaran. Dan mama bilang nanti saya mau ambil arisan, ikut arisan, berdoa. Kalau memang ini rezekimu masuk kuliah, mama pasti dapat nomor. 3 kali itu nggak pernah kejadian, 3 kali orangnya nggak ada. Itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Dan mama saya sudah putus asa. Mama sedang nyuci piring di belakang, tapi akhirnya dibilang, "Weh, mama pera, dihodo hepengon." Mama, itu pasti bergurau gitu. Sama joho. Dihodo hepengon. Begitu tahu kenapa namamu keluar, wah mama saya sembah sujud syukur di kamar mandi. Karena langsung dia bilang, anak saya bisa kuliah. Itulah kenapa saya fight, saya berjuang, saya harus selesai S1 di UIR. Kenapa? Karena perjuangannya luar biasa untuk bisa kuliah di situ. Dan hingga akhirnya berjuang terus, berharap terus, entah bagaimana caranya, entah kapan. Ternyata badan saya nggak pindah, tapi saya bisa ke seminari ke STBI. 2012 saya ke STBI, kunjungan. Dan saya berdoa, Tuhan saya akan kuliah di sini. Kapan? Nggak tahu. Tapi saya harus kuliah di sini. Dan itu kesampaian 2020. Kenapa? Karena corona. Kerjaan saya tutup. Unik ya. Di dalam penderitaan ada penghiburan. Sepertinya harapan kita putus, tetapi di situ Tuhan sedang jawab doa yang dulu kita doakan. Jadi jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti terhadap cita-citamu. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Kita tidak akan pernah goyah. Jika setelah kita memanjatkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita menambahkan doa yang sempurna di akhirnya. Yaitu apa? Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Ini bukan magic, ini bukan mantra, ini adalah doa yang sempurna. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Maka kehendak Tuhan jadilah bagi orang-orang pilihan. Amin. Banyak hal yang menjadi penerapan di dalam hidup kita, tapi saya sedang berpikir untuk menantang kita, seluruh jemaat EBC yang hadir di dalam ibadah hari ini, maupun yang tidak hadir, untuk kita mengadakan proyek di dalam minggu ini. Yuk kita sama-sama gigih yuk, mengganggu Allah. Sama-sama. Lihat di sebelah kanan itu ada grup info, saudara bisa buka dari grup push itu. Saudara lihat nama-nama yang ada di situ. Saya minta ketika saudara melihat nama di situ, siapa yang Allah gerakkan hati saudara untuk mendoakan? Ketika saudara melihat dengan sekilas dan Tuhan menggerakkan hati saudara, saya harus mendoakan si Anu. WA dia. Setelah ibadah ini tolong WA dia. Ini proyek kita dalam minggu ini. WA dia. Tanya apa pergumulannya. Dan harapan saya jangan nanti pokok doa yang diberikan jangan pokok doa klasik. Kalau di jam doa di seluruh Indonesia manapun, apa doanya Pak? Doakan kesehatan saya, oke. Selanjutnya apa doanya Pak? Doakan kesehatan anak saya, oke. Apa doanya Pak? Doakan kesehatan ibu saya, kesehatan semua begitu. Ya oke, kesehatan pasti didoakan lah gitu. Tetapi ada hal-hal mungkin yang spesifik yang saudara gumulkan. Sampaikan. Kita mau sama-sama berjuang mengganggu Allah di dalam minggu ini. Dan kita mau lihat bagaimana Allah bekerja. Nama yang Allah gerakkan saudara doakan, WA dia. Oke?
Jadi saudara akan me-WA, menanya kepada satu orang. Dan tolong jangan ke keluarganya ya, karena keluarga pasti didoakan setiap hari. Daripada orang lain, udahlah suamiku aja gitu. Alah, suami juga makannya sama-sama, doa sama-sama begitu ya. Pergumulan suami ya pergumulan kita juga begitu. Orang lain yang Tuhan gerakkan. WA dia. Nah, orang yang bertanya kepada saudara, orang yang mem-WA saudara, harus saudara tanya juga. Nah, jadi ada timbal balik. Sehingga paling tidak di dalam minggu ini saudara mendoakan dua orang. Siapa itu? Orang yang saudara WA dan orang yang bertanya kepada saudara. Karena harus saudara tanya balik. Saya harap kita bisa melakukan proyek ini dalam minggu ini. Kenapa? Karena banyak pergumulan. Dan tanya. Boleh lebih dari satu orang, boleh. Minimal. Saudara bertanya kepada satu orang dan orang yang bertanya kepada saudara harus saudara WA. Jadi minimal saudara mendoakan dua orang dalam minggu. Mari setelah ibadah kita bertanya kepada orang yang Tuhan gerakkan, kita mau doakan. Dan mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pekerjaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Allah setia, Allah ajaib, Allah luar biasa, Allah peduli. Terkadang kami kehabisan kata-kata Tuhan untuk mengatakan segala sesuatu pergumulan kami kepada Tuhan. Dan barangkali hanya air mata yang keluar, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu, Tuhan bekerja. Kami percaya, kami beriman kepadamu. Terima kasih untuk prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, yang sampai kepada kami di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sifat Allah sungguh luar biasa. Allah akan sangat senang diganggu oleh doa-doa kami, oleh tangisan kami, oleh permohonan kami. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kelemahan kami, Tuhan. Dan tolong kami di dalam minggu ini untuk berpikir tentang orang lain, khususnya yang ada di dalam jemaat kami. Untuk bertanya dan berdoa secara spesifik tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Melebihi apa yang kami pikir. Dan kami juga menyerahkan untuk apa yang disaksikan tadi oleh Kak Febri dengan pergumulan yang dihadapi keluarganya. Ya, terkadang kami putus asa dengan melihat sistem yang ada di dunia ini. Tetapi sistem Tuhan, sistem peradilan Tuhan, sistem keadilan Tuhan yang sempurna, yang akan mengintervensi segala sesuatu, dan kami berdoa bersehati memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat. Ada mujizat terjadi untuk situasi yang dihadapi saat ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.